Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mia Sidiki, Mahardika Agustina, Najwa Nabila Amanda Siswoyo, Maulidia Aswato Anjani, dan Andi. Dan dengan saya, Rahmatana Sumantri. Pada praktikum ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengontrol motor stepper agar berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise sebesar satu step ketika tombol 5 pada keypad ditekan. Motor stepper adalah jenis motor listrik yang dapat memutar stepnya dalam sejumlah step atau langkah yang ketat. Untuk mengontrol motor stepper, kita menggunakan driver motor stepper yang dapat memerintahkan motor untuk bergerak setiap stepnya. Pada praktikum ini, kita akan menggunakan keypad dengan input untuk mengontrol stepper. Ketika tombol 5 pada keypad ditekan, program yang telah kita buat akan mengirimkan sinyal ke driver motor stepper untuk membuat motor berputar arah jarum jam sebesar satu step. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan motor stepper. Motor stepper biasanya digunakan pada 3D printing dan mesin CNC engraving. Nah, jenis motor stepper ada 3 yang bisa diketahui. Yang pertama ada variable reluctance atau VR. Stepper ini merupakan jenis yang paling sederhana. Motor stepper VR terdiri dari motor besi lunak dengan beberapa gerigi yang dikelilingi oleh belitan stator. Gambarnya seperti ini. Lalu ada permanen magnet atau PM. Stepper ini menggunakan magnet permanen pada rotornya dan bekerja pada atrikan atau tolakan antara rotor dan stator elektromagnet. Tidak seperti tipe variable reluctance, tipe permanen magnet ini tidak memiliki gerigi pada rotornya. Lalu yang ketiga ada stepper hybrid. Stepper hybrid adalah gabungan dari dua jenis stepper di atas. Penggabung jenis variabel reluctance dan permanen magnet bertujuan untuk memberikan daya maksimum dalam kemasan yang kecil. Gambarnya seperti ini. Ya, selanjutnya bisa dilanjut sama teman saya. Oke, beres. Baik, selanjutnya ada flowchart pada praktikum kali ini. Yang pertama ada memulai, kemudian menyiapkan alat dan bahan praktikum. Setelah menyiapkan alat dan bahan praktikum, menyusun dan membuat rangkaian pada Proteus. Nah, setelah itu melakukan pemrograman pada Arduino Uno, kemudian menyambungkan codingan pada Arduino Uno ke dalam rangkaian pada Proteus. Dalam tahap ini, pastikan pemrograman pada Arduino Uno telah benar-benar bisa digunakan atau bisa berhasil. Kemudian mulailah simulasi dengan menekan tombol pada keypad, yakni menekan tombol angka 5. Apabila sukses pada saat menekan tombol angka 5, rangkaian itu menyala dengan berlawanan arah jarum jam sebanyak satu step atau sebanyak 1 kali. Nah, ketika rangkaian tidak sukses, maka lakukanlah pemrograman ulang pada Arduino Uno. Selanjutnya, sambungkan kembali codingan pada Arduino Uno ke dalam rangkaian pada Proteus, kemudian memulai simulasi dan menekan tombol pada keypad. Ketika langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan, maka praktikum telah selesai dipraktikumkan atau telah terlaksana. Selanjutnya, alat dan bahan. Dalam praktikum kali ini, kita memerlukan laptop yang mana sudah terinstal aplikasi Proteus. Di dalamnya juga kita perlu memilih alat untuk praktikum kali ini, yakni yang pertama microcontroller jenis Arduino Uno, selanjutnya ada motor stepper, lalu ada IC driver, jenis IC-nya itu ULN 2003A, lalu selanjutnya ada keypad jenis 3x4. Dan kita juga memerlukan
aplikasi yang sudah terinstal lainnya, yakni aplikasi Arduino IDE, yang fungsinya untuk melakukan pemrograman atau melakukan coding kepada Arduino Uno. Baik, selanjutnya adalah proses wiring atau proses penyambungan dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Di sini terdapat bahan-bahan yaitu Arduino Uno, keypad on, motor stepper, dan sebuah IC. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan menyambungkan part dari Arduino Uno ini ke keypad phone ini. Baik, pertama kita akan menyambungkan pin 2 dari Arduino Uno ke pin D pada keypad. Selanjutnya untuk pin 3 pada Arduino Uno ke pin C pada keypad. Pin 4 ke pin B. Dan pin 5 ke pin A pada keypad. Selanjutnya untuk pin 1, 2, 3 pada keypad ini, yang pertama kita akan menyambungkan pin 6 pada Arduino ke pin 3 pada keypad. Pin 7 pada Arduino ke pin 2 pada keypad. Dan pin 8 pada Arduino ke pin 1 pada keypad. Nah, kita sudah selesai untuk mewiring dari Arduino Uno ke keypad. Selanjutnya kita akan wiring dari Arduino ke IC. Di sini IC yang kita pakai adalah ULN 2003. Baik, untuk pin 10 pada Arduino ini kita akan hubungkan ke pin 4 pada sebuah IC kita ini. Untuk pin 11 pada Arduino kita akan pasangkan ke pin 3. Maksud saya kita akan hubungkan ke pin 3 pada IC. Pin 11 untuk pin 12 kita akan hubungkan ke pin nomor 2 pada IC, dan pin 13 ini kita hubungkan ke pin 1 pada IC. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan menghubungkan dari IC ini ke motor stepper kita. Jadi di motor stepper ini terdapat 6 pin yang bisa kita sambungkan ya. Yang pertama untuk pin nomor 9 ini pada IC kita hubungkan ke pin yang tengah ini. Untuk pin 16 kita hubungkan ke bagian ini pada motor stepper, dan untuk pin 15 kita hubungkannya itu ke ini pada motor stepper. Kemudian untuk pin 14 kita hubungkan ke bagian sini pada motor stepper, dan pin 13 kita hubungkan sini pada motor. Nah, pin atau bagian tengah pada motor stepper yang sebelah kiri ini kita hubungkan ke
pin 9. Nah, pin 9 ada di sini. Bentar. Biar tidak terlihat. Pin 9. Nah, di sini juga kita membutuhkan sebuah power di bagian terminal mode ini. Kita sudah terdapat power dan kita akan simpan di pin yang menghubungkan ke pin 9 pada IC. Nah, sudah jadi atau sudah selesai untuk proses wiring atau penyambungan ini, di mana penyambungan ini akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh codingan yang kita buat pada software Arduino Uno-nya oleh teman saya. Mungkin untuk proses wiring cukup sekian dari saya. Selanjutnya asalnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah melakukan proses perangkaian komponen, selanjutnya kita akan melakukan coding pada Arduino IDE. Pertama-tama kita memasukkan library keypad terlebih dahulu dengan cara klik tab sketch, lalu include library, kita klik keypad. Nanti akan muncul hashtag include keypad H. Lalu kita memberikan karakter custom key dengan const byte rows sama dengan 4, artinya ada 4 baris. Const byte calls sama dengan 3, ada 3 kolom. Lalu karakter keys rows calls sama dengan kurung kurang buka, ketik seperti keypad yang dipakai seperti ini. Lalu kita akan memberikan row pins untuk pin yang digunakan untuk baris, yaitu pin 5, 4, 3, 2. Untuk pin kolom ada 8, ada pin 8, 7, dan 6. Lalu kita memberikan kelas keypad, variabelnya keypad sama dengan keypad make keymap dalam kurung keys, row pins, call pins, rows, dan calls. Lalu kita memberikan void setup, yaitu pin yang akan digunakan sebagai output, pin 13, pin 12, pin 11, dan pin 10. Lalu kita akan memberikan void loop dengan custom key sama dengan variabel keypad titik get key dalam kurung titik koma. Di sini kita memberikan kondisi apabila tombol 5 dipencet maka motor stepper akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Lalu kita berikan delay selama 1000 ms. Kemudian kita memanggil lagi fungsi semula. Setelah memberikan void loop, kita memberikan void untuk fungsi step pertama. Fungsi digital write 13, pin 13 low. Artinya pin 13 akan dalam keadaan low. Kemudian 12 high, 11 low, 10 high untuk fungsi step pertama. Kemudian kita memberikan void untuk fungsi semula agar motor stepper kembali ke atas dengan digital write pin 13 high, 12 high, 11 high, 11 low, 10 low. Nah, kemudian kita verify. Setelah di verify atau di compile, kita kopikan directory ini pada aplikasi Proteus-nya. Untuk menjalankan, kita perlu menghubungkan terlebih dahulu codingan Arduino IDE tadi ke dalam Arduino Uno yang kita pakai di Proteus. Dengan cara tadi kita sudah menyalin direktorinya, kita tempelkan. Nah, lalu klik OK. Kita akan coba mensimulasikannya. Apabila ditekan tombol 5, maka motor stepper akan berputar atau bergerak berlawanan arah jarum jam sebanyak 1 step. Kita coba.
Coba lagi. Ya, maka dengan ini praktikum sudah berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh teman saya. Setelah kelompok kami berhasil melakukan praktikum dan menjalankan simulasi, izinkan saya untuk menyimpulkan praktikum kali ini, yakni motor stepper adalah jenis motor yang dikendalikan oleh input digital, yang mana hasilnya itu sebuah step-step atau langkah-langkah. Nah, dalam praktikum kali ini, kelompok 5 melakukan percobaan tentang motor stepper yang bergerak ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam ketika keypad ditekan angka nomor 5. Nah, hal ini dikarenakan adanya kaitan dari mikrokontroler Arduino yang sudah diprogram sebelumnya, diberikan codingan di Arduino IDE, dan juga adanya driver dari ULN 2003A yang dimana fungsi dari driver IC ini tuh untuk mengontrol dari motor steppernya. Nah, di dalam motor stepper ini dimanfaatkan juga elektromagnet. Elektromagnet ini difungsikan untuk menentukan posisi dari motor. Nah, setiap putaran dari elektromagnet ke berikutnya itu dinamakan step. Dalam praktikum kali ini juga kelompok 5 berhasil untuk melakukan step sebanyak 1. Jadi dilakukannya step ini karena adanya putaran elektromagnet sebanyak 1 kali. Mungkin cukup sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini membantu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.